Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Nur dengan NIM S1121071. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan eh, codingan untuk melanjutkan eh, perkuliahan kemarin, yaitu stopwatch. Baik, langsung saja yang mengacu ke PDF berikut saja. Di sini uji coba aplikasinya. Saat kami menjalankan aplikasi di emulator, aplikasi berfungsi dengan baik. Kami dapat memulai, menghentikan, dan mengatur ulang stopwatch tanpa masalah sama sekali. Aplikasi ini berfungsi seperti yang Anda harapkan. Lanjut, tombol-tombol ini berfungsi seperti yang Anda harapkan. Tombol start di sini untuk memulai stopwatch, tombol stop untuk menghentikannya, dan tombol reset untuk mengatur stopwatch kembali ke nol. Coba di sini kita coba running. Kita buka device explorer. Tapi hanya ada satu masalah. Saat kami menjalankan aplikasi di perangkat fisik, aplikasi berfungsi dengan baik, sehingga seseorang memutar perangkat tersebut. Saat perangkat diputar, stopwatch disetel kembali ke nol. Stopwatch sedang berjalan, tetapi disetel ulang ke nol saat perangkat diputar. Nah, di Android Phone sangat umum terjadi aplikasi rusak. Saat Anda memutar perangkat sebelumnya, kita memperbaiki masalahnya. Mari kita lihat lebih dekat apa penyebabnya. Nah, apa yang baru saja terjadi? Jadi, mengapa aplikasi rusak saat pengguna memutar layar? Mari kita lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi. Pertama itu pengguna memulai aplikasi dan mengklik tombol start untuk mengatur stopwatch. Nah, metode run timer mulai menambah jumlah detik yang ditampilkan dalam tampilan teks time view menggunakan detik dan variabel yang berjalan. Nah, yang kedua di sini pengguna memutar perangkat. Android melihat bahwa orientasi layar dan ukuran layar telah berubah dan hal ini menghancurkan aktivitas, termasuk variabel apapun yang digunakan oleh metode runtimer. Baik, yang ketiga di sini stopwatch activity kemudian dibuat ulang. Metode onCreate dijalankan kembali. Metode runtimer dipanggil. Saat aktivitas telah dibuat ulang, detik dan variabel yang berjalan di-setel ke nilai defaultnya. Nah, sini detik di-setel ke 0 dan berjalan di-setel ke false. Hal ini dikarenakan aktivitas tersebut dimusnahkan dan dibuat ulang saat perangkat diputar. Memutar layar akan mengubah konfigurasi perangkat. Nah, saat Android menjalankan aplikasi Anda dan memulai suatu aktivitas, Android memperhitungkan konfigurasi perangkat. Yang kami maksud dengan ini adalah konfigurasi perangkat fisik seperti ukuran layar, orientasi layar, dan apakah ada keyboard yang terpasang, dan juga opsi konfigurasi yang ditentukan oleh pengguna seperti lokal. Android perlu mengetahui konfigurasi perangkat saat memulai suatu aktivitas, karena konfigurasi dapat mempengaruhi sumber daya apa yang diperlukan untuk aplikasi. Tata letak yang berbeda mungkin perlu digunakan jika layar perangkat berbentuk landscape dan bukan portrait. Misalnya, dan rangkaian nilai string yang berbeda mungkin perlu digunakan jika lokasinya adalah Perancis. Nah, konfigurasi perangkat mencakup opsi yang ditentukan oleh pengguna, seperti lokal, dan opsi berkaitan dengan perangkat fisik, seperti orientasi dan ukuran layar. Nah, perubahan pada salah satu opsi ini mengakibatkan aktivitas dimusnahkan
oleh kemudi oleh sorry, lanjut. Aplikasi Android dapat berisi banyak file sumber daya di folder app, kemudian src, main, ref. Misalnya jika lokal perangkat disetel ke Prancis, Android akan menggunakan file string XML di folder value. Nah, saat konfigurasi perangkat berubah, apapun yang menampilkan antarmuka pengguna perlu diperbarui agar sesuai dengan konfigurasi baru. Jika Anda memutar perangkat, Android akan melihat bahwa orientasi layar dan ukuran layar telah berubah dan menggolongkannya sebagai perubahan pada konfigurasi perangkat. Tindakan ini menghancurkan aktivitas saat ini, lalu membuatnya kembali sehingga sumber daya yang sesuai dengan konfigurasi baru dapat diambil. Lanjut, keadaan suatu aktivitas. Saat Android membuat dan memusnahkan suatu aktivitas tersebut berpindah dari meluncurkan, dijalankan, hingga dimusnahkan. Keadaan utama suatu aktivitas adalah saat aktivitas tersebut berjalan atau aktif. Suatu aktivitas berjalan ketika berada di latar depan layar, memiliki fokus, dan pengguna dapat berinteraksi dengannya. Aktivitas tersebut menghabiskan sebagian besar hidupnya di negara bagian ini. Suatu aktivitas mulai berjalan setelah diluncurkan dan di akhir masa pakainya, aktivitas tersebut dimusnahkan. Nah, ini pertama, aktivitas diluncurkan. Objek aktivitas telah dibuat tetapi belum berjalan. Nah, kemudian lanjut, aktivitas berjalan. Aktivitas Anda menghabiskan sebagian besar hidupnya di sini. Nah, satu. Kemudian yang ketiga di sini aktivitas hancur. Pada titik ini aktivitas Anda sudah tidak ada lagi. Suatu aktivitas sedang berjalan ketika berada di latar depan layar. On-grid dipanggil saat aktivitas pertama kali dibuat, dan disitulah Anda melakukan penyiapan aktivitas normal. On-destroy dipanggil tepat sebelum aktivitas Anda dimusnahkan. Saat aktivitas berpindah dari diluncurkan ke dimusnahkan, aktivitas tersebut akan memicu metode siklus hidup. Aktivitas utama, metode on-grid, dan on-destroy. Ini adalah metode siklus hidup yang diwarisi aktivitas Anda dan dapat Anda ganti jika perlu. Metode on-grid dipanggil segera setelah aktivitas Anda diluncurkan. Metode ini adalah tempat Anda melakukan semua pengaturan aktivitas normal, seperti memanggil set content view. Anda harus selalu mengesampingkan metode ini. Jika Anda tidak menggantikannya, Anda tidak akan bisa memberitahu Android tata letak apa yang harus digunakan aktivitas Anda. Metode on-destroy adalah panggilan terakhir yang Anda terima sebelum aktivitas dimusnahkan. Dan sejumlah situasi di mana suatu aktivitas dapat dimusnahkan, misalnya jika aktivitas diminta selesai, jika aktivitas dibuat ulang karena perubahan konfigurasi perangkat, atau jika Android memutuskan untuk menghancurkan aktivitas tersebut agar menghemat ruang. Nah, siklus hidup aktivitas dari menciptakan hingga menghancurkan. From create to destroy. Nah, berikut teaser di siklus hidup aktivitas sejak lahir hingga meninggal. Seperti yang akan Anda lihat nanti di bab ini, kami telah mengabaikan beberapa detailnya.
Namun saat ini kami hanya fokus pada metode on create dan on destroy. Nah, yang pertama, aktivitas diluncurkan, objek aktivitas dibuat dan dijalankan. Kemudian kedua, metode on create dijalankan segera setelah aktivitas diluncurkan. Metode on create adalah tempat kode inisialisasi harus ditempatkan karena metode ini selalu dipanggil setelah aktivitas diluncurkan. Tetapi sebelum aktivitas mulai berjalan, suatu aktivitas berjalan. Kemudian yang ketiga, suatu aktivitas berjalan ketika terlihat di latar depan dan pengguna dapat berintegrasi dengannya. Nah, disinilah suatu aktivitas menghabiskan sebagian besar hidupnya. Kemudian di sini diluncurkan, metode on destroy dijalankan segera sebelum aktivitas dimusnahkan. Metode on destroy memungkinkan Anda melakukan pembersihan akhir seperti mengosongkan. Kemudian yang terakhir, aktivitas hancur. Setelah metode on destroy dijalankan, aktivitas dimusnahkan. Aktivitas tersebut tidak ada lagi. Nah, jika memori perangkat Anda sangat rendah, on destroy mungkin tidak dipanggil sebelum aktivitas. Kemudian, metode Anda mewarisi metode siklus hidup. Seperti yang Anda lihat sebelumnya di buku ini, aktivitas Anda meluaskan Android. Thus, activity. Terus inilah yang memberi aktivitas Anda akses ke metode siklus hidup Android. Berikut diagram yang menunjukkan hierarki kelas. Nah, pertama di sini kelas abstrak konteks. Nah, antarmuka ke informasi global tentang lingkungan aplikasi, mengizinkan akses ke sumber daya aplikasi, kelas, dan operasi. Lanjut, di sini kelas konteks wrapper, implementasi proxy untuk konteks. Kemudian kelas konteks name wrapper. Di sini memungkinkan Anda memodifikasi tema dari apa yang ada di konsep konteks wrapper. Kemudian kelas aktivitas. Kelas aktivitas mengimplementasikan versi default metode siklus hidup. Ini juga mendefinisikan metode seperti find view by ID dan set content view. Ini adalah metode siklus aktivitas. Anda akan mengetahui lebih banyak tentang mereka eh, melalui sisa bab ini. Kemudian ini bukan metode siklus hidup, namun tetap sangat berguna. Anda telah menggunakan sebagian besarnya di bab-bab sebelumnya. Kemudian kelas aktivitas Anda. Sebagian besar perilaku aktivitas Anda ditangani oleh metode superkelas yang diwarisi aktivitas Anda. Yang Anda lakukan adalah mengganti metode yang Anda perlukan. Sekarang setelah Anda mengetahui lebih banyak tentang metode siklus hidup, aktivitas, mari kita lihat cara Anda menangani perubahan konfigurasi tersebut. Nah, simpan keadaan saat ini. Seperti yang Anda lihat, aplikasi kami bermasalah saat pengguna memutar layar. Aktivitas tersebut, nah, sini kita coba run. Dan kita buka run ini device. Nah, ini kita coba stop watch-nya. Nah, maka akan jalan detiknya. Kemudian kita eh, putar ke kiri. Nah, maka kan seperti ini tampilannya. Nah, di sini kita coba putar ke kiri. Nah, maka akan kembali ke titik nol. Nah, lanjut lagi. Seperti yang Anda lihat,
Aplikasi kami bermasalah saat pengguna memutar layar. Seperti yang tadi saya lakukan, aktivitas tersebut dimusnahkan dan dibuat ulang, yang berarti variabel lokal yang digunakan oleh aktivitas tersebut hilang. Jadi bagaimana kita mengatasi masalah ini? Cara terbaik menangani perubahan konfigurasi adalah dengan menyimpan status aktivitas saat ini, lalu mengaktifkannya kembali dalam metode aktivitas onCreate. Untuk menyimpan status aktivitas saat ini, Anda perlu mengimplementasikan metode onSaveInstanceState. Metode ini dipanggil sebelum aktivitas dimusnahkan, yang berarti Anda mendapat kesempatan untuk menyimpan nilai apapun yang Anda ingin pertahankan sebelum nilai tersebut hilang. Metode onSaveInstanceState mengambil suatu parameter sebuah bundle benar memungkinkan Anda mengumpulkan berbagai jenis data ke dalam suatu objek. Nah, metode onCreate meneruskan bundle sebagai parameter. Artinya, jika Anda menambahkan nilai dari running dan detik variabel ke bundle onCreate, metode akan dapat mengambilnya ketika aktivitas dibuat ulang. Untuk melakukan ini, Anda menggunakan metode bundle untuk menambahkan nama pasangan nilai ke bundle. Cara-cara tersebut berbentuk bundle output kurung nama atau nilai. Metode onSave instant state dipanggil sebelum onDestroy. Nah, ini memberi Anda kesempatan untuk menyimpan status aktivitas Anda sebelum aktivitas tersebut dimusnahkan. Nah, di mana bundle adalah nama bundle adalah tipe nilai yang ingin disimpan dan nama dan value eh, adalah nama dari dan nilai data. Sebagai contoh untuk menambahkan nilai integer detik ke bundle, Anda akan menggunakan bundle.putIn dalam kurung detik, detik. Anda dapat menyimpan beberapa pasangan data, nama atau nilai ke paket. Inilah metode onSaveInstanceState. Kami secara lengkap, kami akan menambahkannya ke stopwatch activity.java beberapa halaman ke depan. Nah, di sini kita akan tambahkan public, over public with on of then 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 it's then with save then dot put in second second. Save instant save dot put boolean
Running, running. Setelah Anda menyimpan nilai variabel ke bundle, Anda dapat menggunakannya dalam metode onCreate kami. Lalu pulihkan status di onCreate. Seperti yang kami katakan sebelumnya, metode onCreate mengambil satu parameter sebuah bundle. Jika aktivitas dibuat dari awal, parameter ini akan bernilai 0. Namun jika aktivitas dibuat ulang dan ada panggilan sebelumnya ke onSaveInstantState, objek bundle yang digunakan oleh onSaveInstantState akan diteruskan ke aktivitas. Hmm. Anda bisa mendapatkan nilai dari bundle dengan menggunakan metode dalam bentuk bundle dapatkan dalam kurung nama daripada gunakan integer, string, dan seterusnya untuk menentukan tipe data yang ingin Anda dapatkan. Di mana bundle adalah nama bundle, adalah tipe nilai yang Anda ingin Anda dapatkan, dan nama adalah nama pasangan nama atau nilai yang Anda tentukan pada halaman sebelumnya. Misalnya saja untuk mendapatkan detik nilai dari bundle Anda akan menggunakan integer detik sama dengan bundle.getIn dan kurang detik. Jika digabungkan inilah tampilan metode onCreate. Kita sekarang akan menambahkan ini ke stopwatch activity.java di halaman berikutnya. Nah, tambahkan ini if kurung save instant save dengan nol ke bawah second dengan save instant state dalam kurung save lanjut bawahnya lagi ditambahkan, kita copy saja biar lebih cepat, tambahkan running. Nah, di sini kita ganti menjadi running. Dan sini juga kita ganti get boolean. Ini juga kita ganti running. Kita akan melihat kode lengkap untuk menyimpan dan memulihkan status stopwatch activity di halaman berikutnya. Kode stopwatch activity yang diperbarui. Kami telah memperbarui kode stopwatch activity sehingga jika pengguna memutar perangkat, statusnya akan disimpan melalui metode onSaveInstantState dan dipulihkan melalui metode onCreate. Perbarui versi stopwatch activity.java Anda untuk menyertakan perubahan kami yang dicetak tebal di bawah. Nah, pulihkan status aktivitas dengan mendapatkan nilai dari bundle. Simpan status variabel dalam metode onSaveInstantState aktivitas.
Nah, apa yang terjadi saat Anda menjalankan aplikasi? Pertama, pengguna memulai aplikasi dan mengklik tombol start untuk mengatur stopwatch. Metode run timer mulai menambahkan jumlah detik yang ditampilkan dalam tampilan teks time view. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut, pengguna memutar perangkat. Nah, Android memandang ini sebagai perubahan konfigurasi dan bersifat untuk menghancurkan aktivitas tersebut. Belum aktivitas dimusnahkan. On-save instance state panggil. Tadi on-save instance state nyimpan detik dan nilai yang berjalan ke dalam bundle. Yang ketiga, Android menghancurkan aktivitas tersebut lalu membuatnya kembali dan klik dipanggil dan bundle diteruskan metode tersebut. 4. Bundle berisi nilai detik dan variabel yang berjalan seperti sebelum aktivitas dimusnahkan. Apabila metode on-click menyetel variabel saat ini ke nilai dalam bundle. Dan yang kelima, metode runtimer dipanggil dan pengatur waktu melanjutkan dari bagian terakhirnya. Stopwatch yang sedang berjalan ditampilkan pada perangkat dan terus bertambah. Nah, ini coba aplikasinya. Buat perubahan pada kode aktivitas Anda. Lalu jalankan aplikasi. Saat Anda mengklik tombol mulai, atur waktu akan dimulai dan berlanjut saat Anda memutar perangkat. Saat kami memutar perangkat, kami terus berjalan. Nah, dan lebih banyak hal dalam kehidupan suatu aktivitas daripada menciptakan dan menghancurkan. Sejauh ini kita telah melihat bagian membuat dan menghancurkan siklus hidup aktivitas dan sedikit di antaranya, dan Anda telah melihat cara menangani perubahan konfigurasi seperti orientasi layar. Namun ada peristiwa lain dalam kehidupan suatu aktivitas yang mungkin ingin Anda tangani agar aplikasi berperilaku sesuai keinginan Anda. Misalnya stopwatch sedang berjalan dan Anda mendapat panggilan telepon. Meskipun stopwatch tidak terlihat, stopwatch akan terus berjalan. Namun bagaimana jika Anda ingin stopwatch berhenti saat disembunyikan dan melanjutkan setelah aplikasi terlihat kembali? Bahkan jika Anda tidak benar-benar ingin stopwatch Anda berperilaku seperti ini, ikutlah bersama kami. Ini adalah alasan yang bagus untuk melihat di banyak metode siklus hidup. Mulai, hentikan, dan mulai ulang. Untungnya, menangani tindakan yang terkait dengan visabilitas aktivitas dapat dilakukan dengan mudah jika Anda menggunakan metode siklus hidup yang tepat. Selain metode on-create dan on-destroy yang menangani siklus hidup aktivitas secara keseluruhan, dan metode siklus hidup lain yang menangani visabilitas aktivitas. Secara khusus, ada tiga metode siklus hidup utama yang menangani kapan suatu aktivitas tersebut terlihat atau tidak terlihat oleh pengguna. On start, on stop, dan on restart. Nah, terus hidup aktivitas, masa hidup yang terlihat. Mari kita buat diagram siklus hidup yang Anda lihat sebelumnya di bab ini. Kali ini termasuk on start, on stop, dan on restart. Itu ada bagian yang perlu Anda fokuskan. Nah, pertama sini ada aktivitas diluncurkan dan metode on create dijalankan. Kode inisialisasi aktivitas apapun dalam metode on create akan dijalankan pada titik ini. Aktivitas tersebut belum terlihat dan tidak ada panggilan ke on start telah dibuat. Nah, lanjut yang kedua, metode on start berjalan. Ini dipanggil ketika aktivitas akan terlihat. Metode on Setelah metode on start dijalankan, pengguna dapat melihat aktivitas di layar.
Metode on stop. Berjalan ketika aktivitas tidak lagi terlihat oleh pengguna. Dengan metode on stop dijalankan, aktivitas tidak lagi terlihat. Kemudian yang keempat, jika aktivitas kembali terlihat oleh pengguna, metode on restart akan dipanggil diikuti oleh on restart. Aktivitas tersebut dapat melewati siklus ini berkali-kali. Jika aktivitas tersebut berulang kali menjadi tidak terlihat dan kemudian terlihat kembali. Yang terakhir, akhirnya aktivitas tersebut dimusnahkan. Metode on stop akan dipanggil sebelum on destroy. Kita perlu menerapkan dua metode siklus hidup lagi. Ada dua hal yang perlu kita lakukan untuk memperbarui aplikasi stopwatch. Jika pertama, kita perlu mengimplementasikan metode on stop aktivitas sehingga stopwatch berhenti berjalan saat aplikasi tidak terlihat. Setelah kita selesai melakukannya, kita perlu mengimplementasikan metode on start agar stopwatch dimulai lagi saat aplikasi terlihat. Mari kita mulai dengan metode on stop. Ini memanggil metode on stop di superkelas aktivitas Android App Activity. Memanggil metode on stop di superkelas aktivitas, Anda perlu menambahkan baris kode ini setiap kali Anda mengganti metode on stop. Untuk memastikan bahwa aktivitas dapat melakukan tindakan lain dalam metode superkelas on stop. Jika Anda melewati langkah ini, Android akan menghasilkan pengecualian. Hal ini berlaku untuk semua metode siklus hidup. Jika Anda mengganti salah satu metode siklus hidup aktivitas dalam aktivitas Anda harus memanggil metode superclass atau Android akan memberi Anda pengecualian. Kita perlu menghentikan stopwatch ketika metode stop dipanggil. Untuk melakukan ini, kita perlu menyetel nilai boolean yang sedang berjalan ke fals berikut cara lengkapnya. Nah, jadi sekarang stopwatch berhenti ketika aktivitas sudah tidak terlihat. Dan berikutnya yang perlu kita lakukan adalah menyalakan stopwatch lagi ketika aktivitas sudah terlihat. Saat Anda mengganti metode siklus hidup, aktivitas apapun dalam aktivitas Anda perlu memanggil metode superkelas aktivitas. Jika tidak, Anda akan mendapatkan pengecualian. Sekarang giliran Anda. Ubah kode aplikasi sehingga jika stopwatch berjalan sebelum on stop panggil, stopwatch akan berjalan lagi. Setelah aktivitas kembali fokus, petunjuk Anda mungkin perlu menambahkan variabel baru. Inilah bagian pertama dari kode aktivitas. Anda harus mengimplementasikan metode on start dan sedikit mengubah metode lainnya. Sekarang giliran kita menambahkan variabel baru pas running untuk mencatat apakah stopwatch sedang berjalan sebelum metode on stop dipanggil, sehingga kita tahu apakah akan menyetelnya agar berjalan kembali ke aktivitas sudah terlihat kembali. Kami akan memulihkan status variabel was running jika aktivitas dibuat ulang. Simpan status variabel was running. Kemudian, catat apakah stopwatch sedang berjalan saat metode on stop dipanggil. Terapkan metode on start jika stopwatch sedang berjalan, jalankan kembali. Kode stopwatch activity yang diperbarui. Kami telah memperbarui kode aktivitas kami sehingga jika stopwatch sedang berjalan sebelum kehilangan fokus, stopwatch akan mulai berjalan lagi saat fokusnya kembali. Buat perubahan berikut yang cetak tebal pada versi stopwatch activity Java Anda. Kemudian sini tambahkan privat, boolean, plus running. Variabel baru, pas running mencatat apakah stopwatch sedang berjalan sebelum metode on stop dipanggil. Nah, dilindungi kekosongan on create, bundle,
disimpan instant state. Nah, pulihkan status variabel was running jika aktivitas dibuat ulang. Nah, tambahkan was running dengan save instance state titik get boolean dalam kurung was running, koma. Nah, simpan status variabel was running. Simpan status variabel was running. Nah, kemudian ya, tambahkan save instance state put boolean was running. Lanjut, ini kita tambahkan catat apakah stopwatch sedang jalan saat metode on stop dipanggil. Ini kita tambahkan override protect void on, sorry, on stop per on running, kemudian sorry, running dengan false. Ini lihat lagi, kita tambahkan terapkan metode on start. Jika stopwatch sedang berjalan, kami akan menjalankannya kembali. Right, protect void on start super on start if dalam kurung was running, lanjut running sama dengan true. Kami telah mengabaikan beberapa kuliah aktivitas karena kami tidak perlu menggunakan apa yang terjadi saat menjalankan
saat kita menjalankan aplikasi. Pertama, pengguna mulai aplikasi dan mengklik tombol mulai untuk menyetel stopwatch. Metode run timer mulai menambah jumlah detik yang ditampilkan di time view. Berjalan di lanjut, pengguna di sini menavigasi ke layar beranda perangkat sehingga aplikasi stopwatch tidak lagi terlihat. Metode non-stop dipanggil terus running di setel ke true, running di setel ke pulse, dan jumlah detik berhenti bertambah. Kemudian lanjut, pengguna menavigasi kembali ke aplikasi stopwatch. Metode start dipanggil, proses berjalan di setel ke true, dan jumlah detik mulai bertambah lagi. Ini kita uji coba aplikasinya. Di sini kita coba jalankan, kita coba start, dan di sini jalan, kemudian kita coba rotasi, nah, maka akan tetap berjalan detiknya. Tidak kayak tadi, ketika kita rotasi, ya detiknya akan mati atau dimengulang jadi nol lagi. Simpan perubahan pada kode aktivitas Anda, lalu jalankan aplikasi sana. Kita mengklik tombol mulai, mengatur waktu akan dimulai, berhenti saat aplikasi tidak lagi terlihat, dan dimulai lagi saat aplikasi terlihat kembali. Kita menyetel stopwatch kami, lalu beralih ke layar beranda peran. Nah, kemudian lanjut di sini stopwatch jeda saat aplikasi tidak terlihat. Stopwatch akan dimulai lagi ketika kami kembali ke sana. Ya. Bagaimana jika suatu aplikasi hanya terlihat sebagian? Sejauh ini Anda telah melihat apa yang terjadi ketika suatu aplikasi dibuat dan dimusnahkan. Dan Anda juga telah melihat apa yang terjadi ketika suatu aktivitas menjadi terlihat. Dan ketika aktivitas tersebut menjadi tidak terlihat, namun ada satu situasi yang lagi kita pertimbangkan ketika suatu aplikasi terlihat namun tidak memiliki fokus. Jadi kita coba running, nah, kita coba jalankan, kita start, maka akan jalan detiknya. Kemudian kita kembali ke home. Nah, setelah kita kembali ke home, kita coba kembali ke stopwatch. Nah, maka akan tetap berjalan lagi. Oh, kembali. Jika suatu aktivitas terlihat namun tidak memiliki fokus, aplikasi tersebut akan dijeda. Hal ini dapat terjadi jika aktivitas lain muncul di atas aktivitas Anda yang tidak berukuran penuh atau transparan. Aktivitas di atas mempunyai fokus, namun aktivitas di bawah masih terlihat dan oleh karena itu dijeda. Aktivitas stopwatch masih terlihat, namun sebagian tertutup dan tidak lagi memiliki fokus. Jika ini terjadi, akan berhenti sejenak. Suatu aktivitas berstatus dijeda jika kehilangan fokus, namun masih terlihat oleh pengguna aktivitas tersebut. Masih hidup dan menyimpan semua informasi kenegaraannya. Nah, di sini aktivitas dari aplikasi lain yang muncul di atas stopwatch. Ada dua metode siklus hidup yang menangani saat aktivitas dijeda. Jeda dan saat aplikasi aktif kembali on pause dan on resume. On pause dipanggil ketika aktivitas Anda terlihat, namun aktivitas lain memiliki fokus. On resume dipanggil segera sebelum aktivitas Anda akan mulai berintegrasi dengan pengguna. Jika Anda melakukan aplikasi untuk bereaksi ketika aktivitas Anda dijeda, Anda perlu menerapkan metode ini. Anda akan melihat dalam berikutnya bagaimana metode ini cocok dengan metode siklus hidup lain yang telah Anda lihat sejauh ini. Siklus hidup aktivitas, masa hidup latar depan.
Mari kita buat diagram siklus hidup yang Anda lihat sebelumnya di bab ini. Kali ini masuk metode on resume dan on pause. Pertama, aktivitas diluncurkan, metode on create dan on start dijalankan. Pada titik ini aktivitasnya terlihat namun tidak memiliki fokus. Kemudian yang kedua, metode on resume berjalan. Ini dipanggil ketika aktivitas akan dipindahkan ke latar depan. Setelah metode on resume dijalankan, aktivitas memiliki fokus dan pengguna dapat berintegrasi dengannya. Kemudian yang ketiga, metode on pause berjalan ketika aktivitas berhenti berada di latar depan. Setelah metode on pause dijalankan, aktivitas masih terlihat tetapi tidak memiliki fokus. Kemudian keempat, jika aktivitas berpindah ke latar depan lagi, metode on resume akan dipanggil. Suatu aktivitas dapat melewati siklus ini berkali-kali jika aktivitas tersebut berulang kali kehilangan fokusnya di kemudian mendapatkan kembali fokusnya. Kemudian yang kelima, jika aktivitas tidak lagi terlihat oleh pengguna, metode stop akan dipanggil. Setelah metode stop dijalankan, aktivitas tidak terlihat lagi. Kemudian yang keenam, jika aktivitas kembali terlihat oleh pengguna, aktivitas on rest, metode on restart akan dipanggil, diikuti oleh on start dan on resume. Aktivitas tersebut mungkin melihat melalui siklus ini berkali-kali. 7. Akhirnya aktivitas tersebut dimusnahkan. Saat aktivitas berpindah dari berjalan ke dimusnahkan, metode on pause dan on stop dipanggil sebelum aktivitas dimusnahkan. Hentikan stopwatch jika aktivitas dijeda. Mari kembali ke aplikasi stopwatch. Sejauh ini kami telah menghentikan stopwatch. Jika aplikasi stopwatch tidak terlihat, akan muncul lagi saat aplikasi terlihat kembali. Kami melakukan ini dengan mengganti metode on stop dan on start seperti ini. Nah, mari kita buat aplikasi memiliki perilaku yang sama. Jika aplikasi hanya terlihat sebagian, kita akan menghentikan stopwatch. Jika aktivitas dijeda dan memulai lagi saat aktivitas dilanjutkan, jadi perubahan apa yang perlu kita lakukan pada metode siklus hidup? Kami yang ingin aplikasi stopwatch berhenti berjalan saat aktivitas dijeda dan memulainya jika sedang berjalan. Saat aktivitas dilanjutkan, dengan kata lain, kita ingin berlakunya sama seperti saat aktivitas diberhentikan atau dimulai. Dan menerapkan metode on pause dan on resume. Kita kan mulai ketika aktivitas dilanjutkan atau dimulai. Saat aktivitas dilanjutkan, metode siklus hidup on resume aktivitas akan dipanggil. Jika aktivitas dimulai on resume aktivitas tersebut, metode dipanggil setelah memanggil on start. Metode on resume dipanggil terlihat lepas dari apakah aktivitas dilanjutkan oleh atau dimulai. Artinya jika kita memindahkan on start, metode on resume aplikasi kita akan berperilaku sama terlepas dari apakah aktivitas dilanjutkan atau dimulai. Berarti kita dapat menghapus on start jika metode ini dan diganti dengan metode on resume seperti ini. Nah, di sini hapus metode on start. Ini kita hapus metode on startnya. Kemudian tambahkan metode on resume. Kita void on resume lagi enter super dot on resume if plus running 9 terus running 9 terus. Dapat melakukan hal serupa ketika aktivitas dijeda atau dihentikan. Saat aktivitas jeda, metode siklus hidup on pause aktivitas akan dipanggil.
Jika aktivitas dihentikan, metode on pause aktivitas akan dipanggil sebelum memanggil on stop. Metode on pause dipanggil terlepas dari apakah aplikasi dijeda atau diberhentikan, yang berarti kita dapat memindahkan kode on stop ke metode on pause. Nah, metode on stop sini kita ganti menjadi metode on pause. Right, okay, on, pause. Stop, jadi on pause running dengan register running dengan pause. Jadi di sini oke, di sini kita akan coba running. Nah, di sini berawalnya kita coba start, kemudian kita tampilkan terseret layar atas, kemudian kita kembali maka akan tetap jalan. Nah, ya jika sebelumnya jika kita coba jalankan, kemudian kita tarik ini, maka tidak akan jalan. Nah, itu. Nah, kode stopwatch activity lengkap. Nah, gunakan detik, lari, dan was running untuk mencatat jumlah detik yang berlalu. Apakah stopwatch sedang berjalan dan apakah stopwatch sedang berjalan sebelum aktivitas dijeda. Nah, kemudian dapatkan status stopwatch sebelum jika aktivitas telah dimusnahkan dan dibuat ulang. Simpan keadaan stopwatch jika hendak dimusnahkan. Kode aktivitas berlanjut ke halaman. Nah, kode aktivitas atau lanjutan. Hapus kedua metode ini. Jika aktivitas dijeda, hentikan stopwatch. Jika aktivitas dilanjutkan, jalankan kembali stopwatch jika aktivitas tersebut dijalankan sebelumnya. Ini dipanggil ketika tombol start diklik. Kode aktivitas berlanjut ke halaman. Kode aktivitas lanjutan. Ini dipanggil ketika tombol stop diklik. Nah, sedangkan ini dipanggil ketika tombol reset diklik. Ini metode run timer menggunakan handler untuk menambah detik dan memperbarui tampilan teks. Mari kita lihat apa yang terjadi saat kode dijalankan. Apa yang terjadi saat Anda menjalankan aplikasi. Pertama, pengguna memulai aplikasi dan mengklik tombol start untuk mengatur stopwatch. Metode run timer mulai menambah jumlah detik yang ditampilkan di time view. Dan yang kedua, aktivitas lalu muncul dari data depan, sehingga stopwatch activity terlihat sebagian. Metode on pause dipanggil pas running di setel ke true, running di setel ke false, dan jumlah detik berhenti bertambah. Aktivitas dijeda karena terlihat tetapi tidak terlihat di latar depan. Kerjaan di setel false dalam metode on pause. Lanjut yang ketiga, saat stopwatch activity kembali ke latar depan, metode on resume dipanggil. Proses berjalan di setel ke true dan jumlah detik mulai bertambah lagi. Berjalan di setel ke true dalam metode on resume. Dicoba aplikasinya, simpan perubahan pada kode aktivitas Anda, lalu jalankan aplikasi. Saat Anda mengklik tombol mulai, pengatur mulai waktu dimulai itu berhenti ketika aplikasi bagian dikaburkan oleh aktivitas lain dan itu dimulai lagi ketika aplikasi kembali ke latar depan.
Ini kami mulai stopwatch kami, kemudian stopwatch berhenti ketika aktivitas bagian dikabulkan. Kemudian stopwatch dimulai lagi ketika aktivitas kembali ke latar depan. Ini sudah selesai ya guys ya. Oh, ini panduan praktis Anda tentang metode siklus hidup. Baik, di sini saya akan membacakan rangkuman dari bab 4. Ini metode ketika dipanggil on grid. Kapan aktivitas pertama kali dibuat? Gunakan untuk pengaturan statis normal, seperti membuat tampilan. Ini juga memberi Anda bundle yang berisi status aktivitas yang disimpan sebelumnya. Nah, kemudian on restart, saat aktivitas Anda telah dihentikan namun sesaat sebelum aktivitas dimulai kembali. Kemudian on start atau dimulai. Saat aktivitas Anda mulai terlihat, diikuti dengan resume jika aktivitas berada di latar depan, atau on stop jika aktivitas dibuat tidak terlihat. Nah, sini on resume saat aktivitas Anda berada di latar depan. Kemudian on pause saat aplikasi Anda tidak lagi berada di latar depan karena aktivitas lain dilanjutkan. Aktivitas berikutnya tidak dilanjutkan hingga metode ini selesai. Jadi kode apapun dalam metode ini harus cepat. Ikuti dengan unresume jika aktivitas kembali ke latar depan, atau on stop jika aktivitas menjadi tidak terlihat. Kemudian on destroy saat aktivitas Anda akan dimusnahkan atau karena aktivitas sudah selesai. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai bab 4, eh, stopwatch. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.